Juara ya. Di sekolah itu sendiri. Ada pengetahuan betul ini di sana sini dikatakan ini dan itu. Padahal ini Islam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pada malam hari ini masuk pada pertemuan yang ke-10 bersama Ustadz Afif, Fatahillah Hafidahullah. Insyaallah malam hari ini murojaah hadis 6 sampai 10. Nah, barakallahu fikum. Langsung saja serahkan kepada Ustadz. Tafadhol ya Ustadz. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna huda wa taqwa wa salahan ya rabbal alamin. Amma ba'd. Ayyuhal akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pertemuan kita. Ya, insyaallah kita lanjut murojaah dari hadis ke-7 ya. Dari hadis 7 sampai insyaallah sampai hadis 10 ya. Anggap Antuna sudah siap semuanya. Baik. Sebelumnya nanti di akhir kalau ingetin ya, Ana mau nanya tentang kita tuh berapa pertemuan lagi. Baik. Tafadholi. Siapa yang mau ditanya? Silakan. Kalau kalau misalnya ada yang bertanya, Ustadz, apakah nilai yang ditanya ini sama nilai yang memberikan tugas itu sama? Ya, kita katakan ya pasti kalau misalnya sempurna, yang kemarin menyetorkan tugas sempurna, pastinya nilainya lebih besar ya daripada yang ditanya, ya, yang ngambil nilai susulan. Ya. Tapi insyaallah khair. Insyaallah khair. Barakallahu fikum. Tafadhali.
Yang pertama, Ukti Kristina Nur Cahya, tafadhali. Nah, Coba yang belum dulu ya. Kayaknya Ukti Kristina udah belum? Ukti Kristina sudah nggak tadi? belum. Tadi pagi udah belum? Belum. Belum, Ustaz, katanya. Oh, belum ya? Oh, iya, enggak. Itu kemarin tasmiknya, apa? Anak enggak ini. Baik. Grup berapa? Grup 5. Baik. Mustaidah? Siap? Insya Allah siap, Ustaz. Baik. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون من المفلس؟ أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيؤتى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. رواه مسلم والترمذي. Jazakillah khairan, barakallahu fiik. Ya, sebenarnya tadi Anda mau bagi dua, tapi dari awal kayaknya lancar, jadi nggak masalah. Bagus ya. Barakallahu fiik. Jazakillah khairan. Baik, ba'daha. Kayaknya ini Hafiyah sudah ya. Hafiyah? Diutamakan yang tadi pagi belum ya? Diutamakan yang Ukti tadi pagi. tadi sudah. Sudah. Nah, kalau Ida Saidah. Nah, Ustaz. Baik. Mustaidah, siap? Insya Allah, Ustaz. Baik. Ma makna tadrun? Ata'lamuna. Ata'lamuna. Ma makna ata'lamun bil Indonesia? Mengetahui, Ustaz. Apakah kamu mengetahui? Ya. Kalian. Nah, barakallahu fiik. Apakah kamu mengetahui? Ya. Barakallahu fiik. Fania, ma makna fania? Kenapa, Ustaz? Ma makna fania? Sania. Sania. Lupa, Ustaz. Fa'in faniyat hasanatuhu qabla an yuqdha Faniyat. Fania, Ustaz ya. Mana faniyat? Bisa hilang, lenyap. Ya. Hilang, lenyap ya. Bahasa Arabnya apa di sini? Bahasa Arabnya lenyap, hilang. Lupa, Ustaz, afwan. Fania. Lupa, Ustaz, afwan, Ustaz, lupa. Oh, nah, Ustaz, afwan. Bentar. Halo? Suaranya nggak kedengeran ya? Kedengaran itu. Oh, Ustaznya nggak ada. Afwan, tadi Anda matikan mic ternyata. Ya, tapi mungkin karena Anda belum jadi co-host, jadi tuh mati lagi. Afwan ya. Baik. Sudah ada. Baik. Nggak apa-apa, artinya itu habis, lenyap, atau kosong ya. Di sini Ustadz
memberikan muradif atau maknanya di sini faragha. Ya faragha artinya kosong. Ya kosong, lenyap bisa aja sih. Makna fannya itu kosong, lenyap. Ya. Atau yang semisal. Barakallahu fik. Satu lagi deh. Turiha, apa makna turiha? Turihat. Sebentar Ustaz. Tsumma turiha finnar. Dimasukkan Ustaz, dimasukkan ke dalam neraka. Lebih spesifik lagi. Kurang spesifik itu. Sebentar. Summa turihat finnar. Di seret ya Ustadz ya, kalau nggak salah Ustadz. Nggak tahu kan ada yang nanya. Kok ditanya lagi? Sumaturihat. Apabila kemudian coba sebutin semua. Disuruh Ustadz. Mana lupa Ustadz. Disuruh? Diseru. Udah murojaah belum? Tadi udah Ustadz, udah murojaah tadi. Qadarullah. Lupa. Oh, tahu. Ya, turiha. Mana turiha? Man tarif? Apa nggak kedengeran Ustadz suaranya ini goyang. Suara goyang. Taib, siapa yang tahu mana turiha? Dilempar, barakallahu fik. Fatimah, ya, dilempar. Afia, okay. Ulqiya, ya, di sini mananya ulqiya, turiha, mananya ulqiya, dilempar, ya, lebih tepatnya dilempar. Masya Allah, ya. Udah amalannya habis, ya, terus ditransfer dosa, terus dilempar lagi, dihinakan oleh Allah, ya. Makanya hati-hati ya, yang suka, yang masih suara normal ya, putus-putus. Udah nggak atau tadi putus tadi. Di bukti ide aja. Kalau yang lain gimana? Lancar kok. Nah, tuh ada yang bilang lancar. Berarti di anti aja ya. Sinyalnya berarti Ustaz. Iya, benar. Ya, jadi tadi Anda mengambil faedah dari hadis ini, ya, bahwasannya orang muflis, orang bangkrut ini, ya, orang yang sering ghibah, terus orang yang sering, pokoknya intinya mengambil hak orang selama di dunia. Ya, di sini Rasulullah SAW ya menggambarkannya bahwasannya nanti itu pahalanya akan diambil, ya, dan ditransfer ke orang yang haknya itu diambil oleh dia. Ya. Terus kalau misalnya ternyata amalan baiknya tidak bisa menutupi dosa-dosanya, ya, tidak bisa menutupi hak-hak orang yang diambil, ya, setelahnya Allah apa kan? Setelahnya Allah apa kan? Cara membayarnya gimana? Keburukan orang tersebut diambil Ustaz. Keburukan orang yang dizolimi, keburukan orang yang dizolimi, ya, itu ditransfer ke orang yang menzolimi. Masya Allah, ya, sampai hak orang semuanya sudah ditunaikan. Dengan cara apa? Dengan cara yang pertama tadi, pahalanya diambil, pahala kebaikannya diambil. Terus yang kedua, ya, ganjaran keburukan orang yang ditransfer ke dia. Masih kurang. Ada lagi penghinaan lebih dari itu, ya, udah rugi sana sini, akhirnya ujung-ujungnya dilempar, ya. Dilempar, Masya Allah, itu bukan mustalah, itu bukan ibarah, itu bukan ungkapan yang sederhana, ya, itu ungkapan penghinaan, ya. Makanya hati-hati. Ya, kalau misalnya yang masih suka, ya, mengambil hak orang lain, ya, terkadang hak orang lain tuh, terkadang kita tuh maknanya sempit. Hak orang lain artinya cuma mencuri, nyolong, ya. Padahal bukan hanya itu, banyak. Di antaranya juga gosok, ya. Gosok itu menggunakan barang orang tanpa izin, ya, atau mungkin gibah dan sebagainya. Yang paling banyak sih gibah. Majelis gibah, Masya Allah, ya. Ana harap antuna nggak ada ya yang hobinya nimbrung di majelis gibah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, barakallahu fik. Ya, ukhti Ida, Saidah, barakallahu fik. Khalas. Ba'daha. Di Maria.
Ukhti Maria. Tadi sudah ya? Kayaknya udah ya? 12 bukan? Iya, Ustaz. Iya, coba yang lain dulu ya. Kalau misalnya masih ada yang lain. Dan tidak ada yang angkat tangan, Ustaz. Itu 3 orang yang angkat tangan itu siapa? Itu Hafia, Nur Anissa, itu tadi sudah semua, Ustaz. Oh, baik. Nggak apa-apa kalau misalnya nggak ada lagi. Kayaknya ya. kemarin yang nggak ngumpulin banyak nih. Yang nggak ngumpulin kayaknya tuh banyak banget. Terutama grup 12. Grup 12 itu yang ngumpulin cuma 1 kalau nggak salah. Ya, tapi kalau kenapa ini cuma segini yang mau nilai? Kenapa akhwat? Apa semangatnya udah luntur? Jangan kayak gitu ya. Kasihan. Kasihan antunannya sendiri. Ya, bukan kasihan anaknya. Kasihan antunannya sendiri. Ya. Karena ini Masya Allah. Ya, ini fursah ghali ya. Baik, Anda tanya sekali lagi. Ada yang mau ditanya lagi nggak? Selain yang udah. Naam, siapa tadi? Fatimah. Fatimah Az-Zahra. Ah, benar. Fatimah. Tafadhali ya, Ukhti. Bismillah, Nak. Ingin mencoba jawab, Ustaz. Baik. Nanti udah nyetorin tugas belum? Yang itu, yang Albi Tokoh, Ustaz. Iya, benar. Yang Ustadz Sufyan. Albi Tokoh sudah, Ustaz. Sudah. Tapi mau coba murojaah. Iya, Ustaz. Bismillah. Barakallahu fiik. Sebutkan satu faedah dari hadis al-muflis al-haqiqi. Tafadhali. Faidah. Faedah ya. Fiqhul hadis deh kalau nggak tahu. Khuturatul zulmi alal akhir. Alal akhir. Oh, astagfirullah. Alal akhir. Bacanya. Alal akhir. Ya, alal akhir. Baca ya? Enggak, maksudnya pas ngafalnya itu. Oh iya. Harokatnya di. Barakallahu fiik. Ya, barakallahu fiik. Ada lagi nggak? Ada faedah lagi nggak? Yang lain coba, yang selain di kitab. Yang selain di kitab. Dari gambaran hadis tersebut sih kita sangat dilarang, Ustadz, untuk berlaku zolim, karena itu sudah sangat jelas di hadis juga ada, di Qur'annya juga ada, kalau kita tidak boleh zolim. Innallaha la yazlimun nas. Baik, barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Ya, intinya jangan zolim. Ya, atau dengan ungkapan lain mungkin bisa diungkapkan dengan ya az-zulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Kata Rasulullah SAW, ya, kezaliman itu kegelapan yang bertingkat-tingkat, yang berlapis-lapis nanti di hari kiamat. Maksudnya apa? Maksudnya kezaliman di dunia itu bukan hal yang remeh ya, akhwat semua. Ya. Kita bisa, salah satu contohnya ini ya. Hadis ini aja sudah cukup menggambarkan kepada kita bahwasannya akhirat itu ya, mahsyar itu, hari mahsyar atau hari kiamat itu bukan sesuatu yang sepele. Ya, bukan sesuatu yang bisa diremehkan. Ya, dari gambaran satu hadis aja. Masya Allah. Ya, kita bisa ambil banyak faedah di antaranya akhirat itu ya, atau yaumul qiyamah nanti atau yaumul mahsyar itu bukan sesuatu yang remeh, yang layak diremehkan. Ya. Oleh karena itu, ya sebagai muslim atau sebagai orang beriman yang beriman kepada yaumul akhir, seharusnya kita apa? Pertama pastinya takut. Ya, takut dengan hari kiamat. Dan ini takut yang tabii dan itu nggak apa-apa. Ya, bahkan emang ayat-ayat Allah, ciptaan-ciptaan Allah, ya, di antaranya itu Allah buat ya Allah beritahu kepada hambanya itu fungsinya untuk nakut-nakutin. Ya, biar kita takut. Ya, biar kita jera, biar kita meninggalkan maksiat. Dan di antaranya ini,
Ya, kita takut ya. Ya, wajib takut dengan hari kiamat. Makanya jangan menyepelekan hari kiamat. Ya, dan juga dari sini sebagai Muslim atau sebagai orang beriman yang beriman kepada hari kiamat, seharusnya kita jauhi sekecil apapun bentuk kezaliman, sekecil apapun bentuk kezaliman. Ya, apapun itu. Ya, dan kezaliman itu luas ya, akhwat ya. Ya, bukan sebatas tadi seperti mencuri atau sebagainya. Enggak. Ya, bahkan banyak kezaliman yang kebanyakan kaum muslimin itu nggak paham bahwasanya itu kezaliman. Di antaranya ngutang 1.000 perak. Ngutang 1.000 perak kalau nggak dibayar itu juga zalim, dan itu akan ditagih di akhirat. Ya, terus gosok dan sebagainya. Hati-hati. Ya. Dan sedangkan nanti di akhirat semua manusia itu butuh sama amalan tambahan, semuanya butuh sama amalan tambahan. Ya, kalau misalnya kita lihat teman kita atau orang yang kita pernah gunjing atau orang yang pernah kita gibahin, sepertinya tuh masih baik aja sama kita, masih bersahabat aja sama kita. Ya, di dunia kayaknya nggak ada apa-apa, kita tuh nggak tahu hatinya gimana pertama. Terus yang kedua, ketika mereka butuh ya amal soleh tambahan buat ya menghindari mereka dari masuk neraka, mereka tuh akan nyari kita nanti ya di akhirat, ya, dan akan meminta kepada Allah untuk mengadili ya kita yang memiliki kezaliman atas diri mereka. Waliyadzubillah. Makanya jangan meremehkan kezaliman apapun itu bentuknya. Ya, dan di antara kezaliman yang besar adalah menyelisih Rasulullah SAW. Hati-hati. Ya. Baik, barakallahu fiik, Fatimah Zahra. Baik, ada lagi gak? Atau kalau misalnya yang belum ngumpulin tugas nggak mau nilai, nggak apa-apa. Boleh yang kemarin tuh merasa, Ustadz kayaknya kemarin anak tugasnya ala kadarnya Ustadz, anak mau nilai tambahan, boleh. Mungkin Ukti Vera Novrianita, Ustaz. Ini kayaknya belum. Tafadhol ya Ukti. Tafadholi. Ukti Vera. Nah, Baik. Grup berapa? Grup 11. depannya Ustaz. Grup 11. Ya? Gimana? Ada tulisan di depannya kata Uki. Oh iya. Suka telat ya, suka telat. Tulisannya namanya suka telat. Ya, nampaknya itu munculnya suka telat. Jadi Anda mendingan nanya daripada nulis. Baik. Nanti udah ngumpulin tugas kemarin. Sudah Ustadz, yang hadis yang dari kajian Ustadz Sufyan. Sudah. Mau nilai tambahan. Baik, labas. Coba berikan satu faedah lagi dari hadis muflis, al-muflisul haqiqi. Selain yang sudah disebutkan. Harta ketika di akhirat, harta maupun sesuatu yang dimiliki dalam kehidupan dunia itu tidak akan menolong seseorang. Jadi atau dengan ungkapan lain, ya harta duniawi itu tidak bisa membantu seseorang bebas dari neraka. Gitu maksudnya? Iya. Ya, bebas dari azab Allah. Dari azab Allah. Barakallahu fiik. Ada lagi nggak? Ada faedah lagi nggak? Mana lagi Ustaz? Ikan Ana lagi tanya anti. Atau orang yang di belakang anti nih? Baik, ada lagi? Faedah lagi? Faedah lain?
Nggak ada. Ukti Vera, masih aktif nggak? Iya, gimana? Ada faedah lain? Baik, labas. Ya, mungkin faedah lain seperti dari judulnya aja sebenarnya kita bisa ambil faedahnya. Ya, atau dari umum hadisnya, keumuman hadisnya kita bisa ambil faedah bahwasannya kerugian hakiki itu bukan kerugian di dunia. Ya, bukan kerugian harta dunia, bukan. Ya, kerugian hakiki adalah kerugian nanti di akhirat. Ya, makanya kalau misalnya seseorang ingin istiqomah, siapapun, ya, terutama bagi yang mungkin dia merasa dia baru hijrah. Terkadang kita merasa ketika kita mau hijrah, kita takut ditinggalin teman. Kita takut dijauhi teman. Ya, kita takut tidak disukai oleh keluarga misalnya, dimusuhi oleh keluarga. Dan dia merasa merugi ya dengan itu semua. Ya, akhirnya apa? Akhirnya dia ragu-ragu dalam berhijrah atau enggak setengah-setengah atau mungkin dia membatalkan hijrah. Ya. Dia karena apa? Karena dia tidak mau rugi itu semua. Ya, padahal itu hanya dunia. Ya. Hakikat kerugian yang sesungguhnya adalah kerugian di akhirat. Ketika anti nanti ditanya di hadapan seluruh makhluk, ya, kenapa anti meninggalkan agama Allah hanya dengan apa? Hanya karena apa? Hanya karena ridho mereka. Hanya karena takut rugi dengan ridho mereka. Padahal akhwat fillah, ya, padahal ya orang yang kita tuh nggak enak sama dia, akhirnya kita meninggalkan sesuatu kewajiban atau suatu kebaikan gara-gara nggak enak sama dia, demi Allah. Ya, dia tuh nggak akan bisa nyelamatin anti dari siksa api neraka. Ya, terus buat apa kita takut kehilangan mereka, takut kehilangan pujian mereka, ya, takut apa? Dijauhi mereka untuk apa? Ya, sedangkan kita yakin bahwasanya mereka tidak akan bisa membantu kita nanti di akhirat. Ya, jangankan teman-teman antunah, ya, ataupun keluarga antunah. Ya, Rasulullah SAW aja ya mengatakan kepada Fatimah, wahai Fatimah, mintalah kepada aku sekarang apapun yang kamu mau, ya, karena aku nanti kelak di hari kiamat tidak akan bisa menyelamatkan. Itu Rasulullah SAW. Apalagi kita, apalagi teman-teman kita, atau apalagi keluarga kita, ya, kok kita masih berani meninggalkan agama Allah, meninggalkan manhaj yang hak hanya gara apa? Khosarah, takut rugi dengan hal-hal yang seperti itu. Ya. Ini Masya Allah, ini faedah yang azim ya, akhwat ya, dan kita harus renungi. Ya. Apalagi bagi kita yang mungkin baru meniti ya hijrah, jalan hijrah kita. Jangan takut, antuna nggak sendiri. Ya, antuna nggak sendirian. Kalau antuna merasa, anak di keluarga gini, bukan antuna aja, banyak. Di belahan bumi lain itu banyak. Bahkan Masya Allah, ini faedah aja ya. Anda pernah dengar dari orang-orang ya terdekat Anda langsung, ya katanya dia punya teman, Masya Allah, baru hijrah, ya tadinya itu hobinya suka hiking, ya, tapi pas hijrah dia sudah tinggalkan itu, ya karena dia paham itu tidak bermanfaat dan kebanyakannya hanya buang-buang waktu sia-sia. Ya, setelah hijrah, ya, dan dia juga sebagai guru, itu Masya Allah perjuangan mempertahankan hijab syar'inya Masya Allah. Ya, bayangin, setiap dia beli hijab syar'i, ya, selalu apa? Ketika ditemui oleh keluarganya, oleh ayah ibunya, selalu dibakar. Ya, akhirnya dia selalu beli lagi, atau terkadang dia menaruh cadangan satu di tasnya, sehingga pas dia keluar, ya dia mungkin mampir dulu ke toilet atau gimana, ya dia ganti baju dulu, terus dia pergi kerja, pergi ngajar, habis itu pulang harus
sebelum nyampe rumah dia harus ganti dulu, habis itu masuk rumah dengan pakaian yang mereka isinya. Masya Allah, sampai kayak gitu. Ya, semoga Antuna nggak sampai kayak gitu. Ya, semoga Antuna nggak sampai kayak gitu. Itu wanita, ya, itu wanita yang Masya Allah menurut Anda. Ya, jadi jangan khawatir dengan hal-hal yang seperti itu. Insya Allah ada jalan. Insya Allah ada jalan. Ya, jadi jangan merasa bahwasanya, aduh, saya kalau misalnya ini takutnya kayak gini, Masya Allah. Anti harus takut sama akhirat, akhwat. Ya, untuk mempertahankan hijab anti juga, anti harus takut sama Allah. Ya, siksa akhirat itu, Masya Allah. Ya, bukan sesuatu yang remeh ya, bukan sesuatu yang remeh yang layak kita remehkan. Wallahu a'lam bishawab. Ini faedah yang Masya Allah ya, dari hadis ini. Baik. Ada lagi yang mau Anda tanya? Barakallahu fiik, Ukti Vera. Mungkin Habibah, tafadhol ya. Mas Muk. Udah ngumpulin tugas atau belum? Sudah. Baik. Ummu Habibah. Baik. Boleh tidak nambahin yang tadi? Gimana? Menambahkan yang tentang hadis tadi. Nanti ya, pertanyaan dulu yang pertamanya. Habis itu boleh nambah. Atau boleh deh nambah dulu deh, nggak apa-apa. Tafadholi. Apa? Ada faedah tentang hadis al-muflis? Ya, Ustaz. Bahwa Islam menjaga harta, jiwa, kehormatan, Ustaz. Karena itu kita seorang muslim tidak boleh zalim dengan yang lain, itu, Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Ini faedah yang bagus banget ya. Ya, di sini disebutkan oleh Rasulullah SAW, wa akala ma'al hadza wa safaka dama hadza. Ya, di sini disebutkan, ya pastinya ada maksud tertentu. Ya, di antaranya adalah yang seperti yang disebutkan tadi oleh Ummu Habibah, bahwasanya Islam sangat menjaga harta dan darah seseorang. Ya, makanya kita nggak boleh bermudah-mudahan ya berkaitan dengan yang dua hal ini. Harta, kita nggak boleh bermudah-mudahan ngambil harta orang. Ya, termasuk juga barang temuan yang berkaitan dengan harta orang. Ya, oke lah, seremeh apapun, ya kita harus apa? Kita harus memiliki sikap warok. Kita harus memiliki sifat warok apapun. Ya, seremeh apapun. Ya, mungkin kita menemukan, kita menganggap, oh ini cuma 1.000, pasti orang ini nggak butuh. Siapa yang tahu kalau misalnya ternyata itu duit satu-satunya, duit duit orang fakir, ya duit orang fakir yang dia tuh nggak punya duit selain itu. Yang itu tadinya duit itu dia mau beliin roti, ternyata jatuh. Pas dia cari lagi, mundur lagi, ternyata nggak ada, udah diambil kita. Waliyadzubillah. Remeh sepertinya. Atau enggak mangga orang, nah rambutan orang dan semisalnya, ya itu mal juga, itu harta juga, ya kita nggak boleh meremehkan. Dan apalagi darah, Masya Allah, sekarang tuh darah tuh kayaknya murah banget ya. Orang maling apa langsung digebukin, ya sampai mati, waliyadzubillah. Ya, terus ada kesalahan apa, dikeroyok, ya bareng-bareng sampai mati. Masya Allah, ini gampang banget orangnya, ambil nyawa orang gampang banget sekarang. Ya, di sini juga ya terusan dari faidah ini, ya kita dengan melihat kejadian-kejadian yang ada pada saat ini, ya kita semakin yakin bahwasanya hukum Allah itu berlaku, ya hukum Allah tuh masih apa ya bahasanya ya, masih bisa dipakai, bahasa kerennya apa ya? Baik, hukum Allah itu masih bisa dipakai sampai akhir zaman, ya karena kaum liberal itu menganggap bahwasanya hukum Allah ini udah nggak relevan ya di zaman ini, kata mereka. Ya, kita bantah ya dengan kejadian-kejadian ini yang tadi Anda sebutkan.
Itu membuktikan bahwasanya tidak ada jalan keluar ya untuk menuntaskan kezaliman-kezaliman ini yang di depan mata kita semua, ya, melainkan ya menerapkan hukum Allah, menerapkan hukum had dan semisal. Ya, Masya Allah, faidah bagus, barakallahu fiik. Sebenarnya ini udah cukup, tapi mau Anda tanya lagi atau gimana? Ini faedahnya bagus. Mau Anda tanya lagi kalau mau Habibah? Atau udah cukup? Kayaknya Habibah keluar. Ya, insya Allah. Oh iya, baik, lah bahas. Ya, barakallahu fiik. Ya. Tafadhali, ada lagi gak yang lain? Hasmi Ummu Afikat. Tadi udah. Hasmi. Tafadhali, belum kayaknya. Masih menyusui sebentar. 6. Fatimah Zahra itu tadi sama nggak ya? Fatimah Zahra udah. Tadi beda Ustadz kayaknya. Ini beda atau sama ya tadi? Tadi itu nggak pakai bahasa Arab. Beda. Tadi ini. Waalaikumsalam. Taib. Ana Fatimah Zahra dari grup 3. Kalau yang tadi grup tugas belum? Sudah, Ustaz. Sebentar ya. Nah. Grup 3 ya? Iya. Taib. An Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man kanat indahu mazlamatun fi malin aw 'irdin Dilanjut, Ustaz. Naam. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت عنده مظلمة في مال أو عرض فليأته فليستحلها منه قبل أن يؤخذ أو تؤخذ وليس عنده دينار ولا درهم المستعان فإن كانت له حسنات أخذ من حسناته فأعطيها هذا وإلا أخذ من سيئات هذا فألقيت عليه. Ana nggak ingat riwayatnya. Baik, la ba'sa. Rawahu Ahmad. Barakallahu fiik, jazakillahu khairan. Barakallahu fiik. Amin wa iyyakum. Baik, ba'daha. Naam. Apa dong? Sudah. Ya. Hismi. Ya, insya Allah siap. Ya. Baik. Udah ngumpulin tugas belum? Udah, Ustaz. Baik. Nomor 10 ini. Baik. Mama nama ulama. Afwan, Ustaz. Kurang jelas. Ma makna mazlamah? Istihlalu mazlamah. Ma makna mazlamah? Mazlamah, Ustaz? Naam. Mazlamah. Atau bahasa Indonesia? Tetangga. Tetangga? Iya.
Ma makna jarun? Jarun. Tetangga. Apa? Tetangga, Ustaz. Kalau mazlamah, tetangga juga. Kalau jar benar tetangga. Tapi kalau mazlamah bukan tetangga ya? Apa? Iya. Lupa. Ma makna mazlamah, akhwat? Apa arti mazlamah, akhwat? Coba boleh tulis di chat. Kegelapan. Ada lagi? Zulm. Ya, sahih ya. Yang benar zulm ya. Yang benar kezaliman. Ya, di sini maksudnya ya, di sini maksudnya itu zulm. Karena di sini sendiri ya tulis Ustadz Masud sendiri menulis masdarun mimiyun ay zulm. Ya, maksudnya masdar mimi dari zulm. Ya, yang artinya kezaliman. Taib, ma mana Hasmi? Yang lain nggak boleh jawab ya. Hasmi, ma mana Badanun au nafsun. Badanun au nafsun. Ya, badanun au nafsun. Ya. Segala hal yang berkaitan dengan badanun, ya berkaitan dengan badan dan juga nafs, ya diri seseorang. Baik, barakallahu fiik. Yastahil laha istihlal, ma makna? Yas'alu an yuhillaha au yusihahu laha Au yubihaha lahu. Au yubihaha lahu. Kalau bahasa Indonesianya makna yastahil laha artinya apa? Ladri, Ustaz. Ya, Antuna harus paham ya, sekali lagi ya. Antuna harus paham makna bahasa Indonesianya juga, biar nanti Antuna bisa menjelaskan ke orang lain atau ke mad'u Antuna ya. Karena kalau misalnya biar faedahnya lebih ya lebih luas buat orang lain. Akhirnya Antuna dapat pahala tambahan dari dakwah ini ya. Yastahil laha, maman yastahil laha, akhwat bil Indonesia. Meminta dihalalkan, menebus, ya menebus juga bisa maksudnya. Meminta kehalalan, minta dihalalin, masya Allah. Minta dihalalkan, minta dihalalin. Kalau minta dihalalin, maknanya jadi beda ya. Baik, ya itu semua ya benar ya jawabannya. Ya artinya minta dihalalkan dosanya biar nanti tidak ditagih di akhirat. Yas'al di sini bukan bertanya ya. Yas'alu an yuhillaha, ya maksudnya yas'al di sini artinya meminta. Karena makna soal ya di antara makna soal itu artinya meminta. Baik, barakallahu fiik. Hasmi ya bukan hismi ya. Iya, hasmi Ustaz. Afwan ya tadi Anda salah. Barakallahu fiik. Ba'daha Untuk di Chelsea. Naam. Baik. Waktu grup 5 ya. Udah ngumpulin tugas atau belum? Sudah. Sudah. Chelsea apa Chelsea sih? Chelsea. Chelsea. Baik.
Coba faedah dari hadis istihlalul mazlam. Sebaiknya jika kita ada perkara atau perkara kedoliman diselesaikan di dunia sebelum nanti kita dikenai hukuman di akhirat. Sebelum ditagih nanti Dikenai di hukuman akhirat di atau kena hukuman gara-gara kezaliman itu di akhirat. Barakallahu fiik. Ya, barakallahu fiik. Ada lagi gak? Boleh kalau misalnya ada lagi. Sebelumnya bagi ibu rumah tangga, Ana izinkan untuk live ya. Tapi kalau misalnya mau tetap di sini nggak apa-apa. Baik. Ada lagi gak? Atau cukup? kelas Ustaz. Barakallahu fiik. Baik, siapa lagi mau ditanya? Tafadholi, siapa? Siti Nur Elia. Iya, dicoba aja. Siti Nur Elia. Udah ngumpulin tugas belum? Udah. Empat. Baik. Apa faedah lain dari hadis istihlalul mazlam? Suruhan untuk minta halal sebelum kita mati. Al-amru bistihlalin min zalamahu qabla al-maut. Al-amru bistihlalin zulmin. Ya, al-amru suruan bahasa Melayu ya. Perintah ya, perintah. Nanti di mana sih? Kok kayak di sini tulisannya Depok tapi bahasanya Melayu? Oh ya, enggak. Ya, saya orang Melayu memang. Suami oh, orang Masya Allah. Tapi tinggal di Depok? Iya. Masya Allah. Melayunya mana? Melayu Malaysia. Oh, Malaysia. Iya benar. Iya. Masya Allah. Barakallahu fiik. Al-amru bistihlali zulmin, ya, suruan atau perintah ya untuk ya meminta agar kezaliman itu dihalalkan minal mazlum. Lanjutin coba. Al-amru bistihlalin min zulmin ya. Bistihlali zulmin. Iya, zulmin. Nggak pakai min. Minal mazlum qabla al-maut. Artinya apa tuh maknanya? Perintah untuk kita meminta halal kepada orang yang kita zalimi sebelum kita mati. Ya, meminta kepada dia agar dia menghalalkan ya agar dia menghalalkan kezaliman yang pernah kita perbuat kepadanya. Ya, barakallahu fiik. Ada lagi enggak? Khuturatul zulmi alal akhir. Tadi udah ada yang Anda perbaiki loh. Atau mungkin nanti baru masuk. Khuturatul zulmi ala akhir. Alal akhir. Kalau akhir itu artinya yang terakhir. Kalau al-akhir artinya lain, yang lain atau orang lain. Seperti itu ya. Bedain ya. Antuna juga semua kayak gitu ya. Biar nggak salah lagi ke depannya. Ya, perbedaan antara akhir sama akhir. Kalau akhir artinya yang terakhir. Wal yaumil akhir, hari yang terakhir. Ya. Ma ba'dahu yaumun. Ya.
Nah, kalau misalnya akhor artinya yang lain atau orang lain. Seperti itu ya. Mafhum? Paham? Iya. Baik, barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Ba'daha Bisa yang tadi Ustaz, Hafia dan Nurani Saramli. apabila ada kesempatan, Ana ingin mencoba menjawab. Baik. Yang tadi siapa? Oke, Eka. Hafia dan Nurani Saramli tadi itu udah Ustaz. Tapi ini ada lagi yang satu, Aida Ishak Ustaz. Baru, insyaallah. Tafadhali Aida. Tafadhali. Nah, Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Aida bukannya udah ngumpulin ya? Udah ngumpulin belum? Alhamdulillah sudah, Ustaz. Mau nilai tambahannya? Nah, Ustaz, insyaallah. Baik. Aida Ishaq. Roisa kan? Benar nggak? Nah, Ustaz. Baik. Langsung aja deh. An Abdullah bin Amr anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah faqala ya Rasulullah ayul islami khairun qala tut'imu at-ta'am wa takra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Rawahul Bukhari wa Muslim. Baik, barakallahu fiik. Jazakillahu khairan. Masyaallah, barakallahu. Baik, ba'daha Nur Hasana Bekasi. Mau coba. 6. Oke. Mal murad, apa yang dimaksud dengan ayul islami khair? Ya. Apa yang dimaksud dengan ayul islami khair? Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ustadz Mas'ud di sini, ma'anil mufradat. Apa yang dimaksud dengan ayul islami khair? Boleh bahasa Indonesia? Boleh. Amal yang paling banyak manfaatnya. Amalan apa? Ya, ada apanya ya? Oh iya. Amalan apa yang paling banyak manfaatnya? Barakallahu fiik. Baik, ma makna taqra di sini? Taqra'us salam. Mengucapkan salam. Mengucapkan salam, ya. Mengucapkan salam kepada orang lain, bukan kepada diri sendiri, ya. Iya. Baik, kayaknya nggak ada lagi nih. Alaman arafta. Ma makna arafta? Pada orang yang kamu kenal. Ya, alaman arafta artinya kepada orang yang kamu kenal. Ya. Barakallahu fiik. Jazakillahu khairan. Barakallahu fiik. Ada lagi? Selanjutnya Ustaz. Baik, tafadhali. Siapa? Yang Liliawati. Ana mau bertanya, boleh? Kok nanya? Ditanya dulu. Nanya nanti. Tadi Ana sudah, Ustadz, waktu pagi sudah mencoba menjawab. Ya. Baik, insya Allah nanti urutan pertama ya, nanti nanya ya. Sekarang ditanya dulu ya. Dua orang lagi deh ya. Dua orang lagi yang ditanya. Dua orang lagi. Tanya jawab. Endah Yani. Kayaknya gangguan jaringan Ustaz. Yang lain coba, ada lagi kan? Sudah enggak ada Ustaz. Yang angkat enggak ada ya? Baik deh, enggak apa-apa kalau enggak ada. Tafadhali tadi siapa? Liawati ya? Itu sudah dah. Tri Endah Yani tadi. Tafadhali ya Oke. Tri Endah dulu deh.
Nah, Ustaz. Baik. Apa faedah yang bisa diambil? Pakai bahasa Indonesia ya, jangan faedah deh. Jangan faedah, jangan. Karena hadis akhirnya belum kita bahas, ya nanti harus baca hadis akhir dulu. An Abdullah bin Mas'ud qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul amali afdal? Ayyul amali afdal qala as-salatu liwaqtiha. Qala qultu summa ayyu qala birrul walidain. Qala qultu birrul walidain. Qala qultu summa ayyu qala fi sabilillah azza wa jalla. Apa yang fi sabilillah itu apa? Lupa, Ustaz. Tadi al doang atau keputus dia? Enggak, lupa. Al-jihad. Al-jihadu fi sabilillah azza wa jalla. Rawahul Bukhari wa Muslim. Barakallahu fiik. Tri Endayani ini udah ngumpulin tugas atau belum? Tugas yang mana ya, Ustaz? Yang video itu ya? Iya, benar. Udah, Ustaz. Anak kira yang hafalan hadis gitu. Oh, baik. Barakallahu fiik. Ya, syukran ya. Baik. Sekarang tanya jawab ya. Oh ya, sebelumnya takut lupa tadi Ana mau tanya. Waktu Eka kita sekarang tinggal berapa pertemuan lagi sih kira-kira? 6 pertemuan karena sampai 6 pertemuan lagi ya sisanya ya. Mungkin nanti bisa diagendakan pertemuan 1, 2, 3. Pertemuan 3 kita bahas yang kemarin ya, ada penuntut ilmu yang disarikan dari kisah Nabi Musa sama Nabi Khidir ya. Insya Allah sesuai kok dengan pelajaran kita juga. Ya, kita kan belajarnya ahaditsun Nabi sallallahu alaihi wasallam fil aqidati wal adab. Dan ada penuntut ilmu itu sangat penting bagi antuna ya, agar antuna berkah dalam menuntut ilmu ya. Ya, nanti tolong diingetin Ana ya, diagendakan juga ya. Pertemuan 3 ya. Iya, pertemuan ketiga ya. Kan besok 1, 2, 3 begitu ya. Ustaz. Kayaknya pekan 16 itu sudah UAS, Ustaz. Jadi tinggal 5 pertemuan.